Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kernel dan jangkauan dari suatu matriks transformasi. Mungkin istilah kernel ini merupakan istilah yang baru, tetapi secara definisi sebetulnya kernel ini sangat mudah untuk dipahami. Apakah definisi dari kernel? Misalkan di sini T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, dan T ini merupakan transformasi linear. Semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 di W dinamakan kernel dari T, dan kita notasikan seperti ini, yaitu kernel T. Jadi kernel T adalah himpunan semua vektor yang apabila kita transformasikan vektor tersebut akan menghasilkan vektor 0. Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan soal berikut ini. Untuk contoh 1, misalkan T ini memetakan P2 yaitu ruang vektor polinom berderajat 2 ke R2 dan didefinisikan oleh transformasi dari A ditambah BX tambah CX kuadrat sama dengan A kurangi B dan A kurangi C. Jadi A di sini adalah konstanta, B adalah koefisien X dan C adalah koefisien X kuadrat. Pertanyaannya, manakah yang merupakan anggota dari kernel T? Jadi kita akan periksa untuk bagian A dan B ini apakah S1 dan S2 termasuk anggota kernel T atau bukan. Jadi kita akan transformasikan untuk S1, yaitu transformasi dari S1 adalah transformasi dari 1 ditambah X ditambah X kuadrat. Terlebih dahulu kita tentukan mana yang menjadi A, B, dan C. Untuk A-nya adalah 1 yaitu konstantanya, untuk B-nya yaitu koefisien X dan ini sama dengan 1, dan untuk C-nya adalah koefisien X kuadrat. Kemudian kita lakukan transformasi A kurangi B 1 kurangi 1, A kurangi C juga 1 kurangi 1, dan hasilnya adalah 0 dan ini adalah vektor 0. Dengan demikian kita simpulkan bahwa S1 ini adalah anggota dari kernel T. Berikutnya untuk S2 yaitu transformasi dari 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat. Untuk A-nya adalah 1, B-nya adalah koefisien X yaitu 2, dan C-nya adalah koefisien X kuadrat yaitu 1. Berikutnya kita transformasikan A kurangi B yaitu 1 kurangi 2, A kurangi C yaitu 1 kurangi 1. Hasilnya yaitu min 1 dan 0. Apakah ini vektor 0? Tentu saja ini bukan vektor 0. Sehingga kita simpulkan bahwa S2 ini bukan anggota kernel T. Berikutnya contoh yang kedua, T ini memetakan dari R2 ke R2 dan dinyatakan dengan rumus seperti berikut ini. Manakah dari vektor-vektor berikut ini yang merupakan kernel T? Sama seperti pada contoh 1, maka kita akan lakukan transformasi untuk vektor 5, 10. Kita masukkan ke rumusnya, 2X berarti 2 kali 5, kurangi Y yaitu 10. Negatif 8 kalikan X ditambah 4 kalikan Y yaitu 10. Dan hasilnya adalah 10 kurangi 10, negatif 40 ditambah 40. Jadilah ini adalah 0, 0. Dan ini adalah vektor 0. Berikutnya kita transformasikan vektor 32 sama dengan 2 kalikan 3 kurangi 2 min 8 kalikan 3 ditambah 4 kali 2 sama dengan 6 kurangi 2 negatif 24 ditambah 8. Hasilnya yaitu 4 negatif 16. Untuk vektor C yaitu transformasi dari 1, 1. 2 kalikan 1 kurangi 1, min 8 kalikan 1 ditambah 4 kalikan 1, sama dengan 2 kurangi 1, negatif 8 ditambah 4, yaitu hasilnya adalah vektor 1 dan negatif 4. Dan untuk vektor B ini bukan vektor 0, begitu juga untuk vektor C. Maka kita simpulkan bahwa vektor 5, 10 merupakan anggota dari kernel T. Sementara vektor 32 dan 11 ini bukan anggota kernel T. Ya, jadi anggota kernel T adalah semua vektor yang apabila kita transformasikan akan menghasilkan vektor 0.
Setelah tadi kita mempelajari apa itu anggota himpunan dari kernel T, maka selanjutnya di sini kita akan membahas latihan soal terkait basis kernel dan basis jangkauan dari T, di mana basis kernel dan basis jangkauan dapat kita peroleh dari matriks transformasinya. Basis kernel dan basis jangkauan sebetulnya bukan istilah yang berbeda dengan basis ruang kolom dan basis ruang solusi yang telah kita pelajari pada materi ruang vektor sebelumnya. Jadi sebetulnya basis kernel ini sama dengan basis ruang solusi dari matriks transformasi. Sementara basis jangkauan ini adalah basis ruang kolom dari matriks T, di mana basis kernel ini memiliki dimensi yang kita namakan nulitas, dan untuk basis jangkauan memiliki dimensi yaitu rank. Maka langkah pertama untuk menentukan basis kernel dan basis jangkauan dari T adalah terlebih dahulu kita harus mempunyai matriks transformasinya. Karena di sini kita memiliki rumusnya, maka kita harus tentukan matriks transformasinya terlebih dahulu. Transformasi linear yang diberikan adalah transformasi yang memetakan dari R4 ke R3, maka matriks transformasinya akan berukuran 3 kali 4. Di sini kita bisa tuliskan transformasi dari ABCD sama dengan A tambah B, C kurangi 2D, min A, min B, tambah C kurangi 2D. Kita buat ke dalam matriks transformasi berukuran 3 kali 4, dan ini akan dikalikan ABCD. Di sini kita tentukan matriks transformasinya, koefisien A adalah 1, koefisien B 1, koefisien C dan D masing-masing 0. Kemudian baris kedua, koefisien A 0, koefisien B 0, koefisien C 1, dan koefisien D adalah min 2. Untuk baris keempat, koefisien A adalah min 1, koefisien B min 1, koefisien C 1, dan koefisien D adalah min 2. Jadi ini adalah matriks transformasi. Terlebih dahulu kita akan tentukan basis jangkauan untuk matriks transformasi ini. Maka di sini kita akan lakukan operasi baris elementer untuk memperoleh matriks eselon baris tereduksi. Operasi yang pertama adalah B1 ditambah B3. Kita tandai satu utama di sini. Berikutnya kita nolkan unsur yang ada di bawah satu utama, operasinya yaitu min B2 ditambah B3. Dengan dua langkah OBE ini, sekarang kita telah memperoleh matriks eselon baris tereduksi. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa kolom pertama dan kolom ketiga dari matriks transformasi ini memiliki satu utama. Sehingga inilah yang menjadi anggota dari basis jangkauan. Basis jangkauan memiliki notasi yaitu RT. Sehingga RT adalah himpunan yang isinya adalah kolom pertama dan kolom ketiga dari matriks transformasi. Dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa ranknya adalah 2. Berikutnya kita akan menentukan basis kernelnya. Seperti pada definisi sebelumnya, kernel adalah anggota himpunan yang apabila dipetakan akan menghasilkan vektor 0. Maka hasil transformasi ini diharapkan nantinya akan menghasilkan vektor 0. Tentu saja dari sini akan terbentuk SPL homogen. Sehingga cara mencarinya sama seperti kita sedang mencari basis ruang solusi. Maka berdasarkan matriks hasil OB ini, kita memiliki SPL yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 0. Kita kalikan dengan vektor ABCD sama dengan 0, 0, 0, 0. Kita misalkan kolom yang tidak memiliki satu utama yaitu kolom kedua dan kolom keempat. Kolom kedua bersesuaian dengan variabel B dan kolom keempat bersesuaian dengan variabel D. Kita misalkan di sini misalkan dengan S dan D dengan T, di mana S dan T adalah parameter yaitu anggota bilangan real. Dari baris pertama kita dapatkan bahwa A tambah B sama dengan 0, dan dari baris kedua kita dapatkan C min 2D sama dengan 0. Dari sini A sama dengan negatif B yaitu sama dengan negatif S, dan
C sama dengan 2D sama dengan 2T. Sehingga solusinya dapat kita tulis yaitu ABCD sama dengan min S, C-nya adalah 2T dan D-nya adalah T. Kita pisahkan vektor dengan parameternya. Untuk S adalah min 1, 1, 0, 0. Untuk T-nya adalah 0, 0, 2, 1. Dengan demikian di sini kita telah memperoleh kernel T atau dalam hal ini sama dengan basis ruang solusi. Kernel T adalah min 1, 1, 0, 0 dan vektor 0, 0, 2, 1. Dan kernel T ini memiliki nulitas sama dengan 2. Ya, bagaimana? Mudah bukan menentukan basis jangkauan dan basis kernel T? Tentunya materi ini akan sangat mudah dipahami jika sebelumnya kita juga telah memahami materi ruang vektor, khususnya pada pembahasan mengenai dimensi dari basis ruang kolom, basis ruang baris, dan basis ruang solusi. Ya, inilah akhir dari materi pada bab transformasi linear. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi lainnya di perkuliahan matriks dan ruang vektor.